Hmm, kalau join sampai akhir, jadi nanti ada sedikit life hacking ya. Soalnya di sini kan kita bukan hanya akan tahu cyber security itu apa, terus teorinya seperti apa, tapi harus praktek. Jadi kalau misalnya kayak kalian ini dapat motivasi untuk mendapatkan pasangan yang baik, gitu. Otomatis kan kalau cuma apa namanya, cuma mendengarkan teori aja kan nggak seru gitu. Jadi itu harus dipraktekkan. Jadi biar nggak cuma awang-awang aja, bisa praktek terus bisa, oh ternyata seperti ini tuh, oh ternyata uh, hal ini kenyataannya seperti ini gitu kan, biar biar inilah, biar ada gambaran lah. Oke, Bapak Pak Aat ini kan dulunya adalah mahasiswa dari IST Akprin Yogyakarta ya Pak ya, sekarang menjadi alumni. Nah, menurut Pak Aat sendiri, Iya. peran jurusan Pak sebagai perkembangan karir dari Pak Aat itu gimana sih Pak? Wah ini nih seru. Jadi saya sebenarnya di Akprin itu karena DO di satu universitas lah. Terus kemudian ternyata Akprin mau menerima gitu. Ayo sini 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 Mas gitu ya. Sudah saya masuk kan. Begitu masuk ya ketemu sama ada Pak Edi yang sekarang rektor, itu luar biasa banget lah. Luar biasanya dia itu konsisten, konsisten pakai baju hitam gitu. Dia nggak pernah kan pakai baju pink, pakai baju hijau gitu, jarang. Tapi itu konsistennya, selain selain ininya ya, selain apa istilahnya dia tuh di keilmuan dan lain-lain itu oke banget lah. Terus ketemu banyak dosen yang bisa menginspirasi. Menginspirasi itu bukan hanya dari sisi apa keilmuan ya, keilmuannya itu yang diimplementasikan. Jadi misalnya Bu siapa tuh yang kayak Bu Megawati itu siapa? Aku lupa. Itu aku ingat. Itu ngajar logika matematika. Nah, ngajar logika matematika yang ternyata memang kalau di kampus itu nggak di apa nggak dipakai ternyata, tapi di kehidupan sehari-hari, terus di apa namanya pekerjaan itu ternyata dipakai. Jadi logika matematika itu kan ada limit, terus ada ngajarin apa bilangan Mandelbrot dan lain-lain, itu ternyata bisa dipakai untuk cracking password. Terus yang kedua untuk menentukan presiden mana sih nanti yang akan jadi di Indonesia gitu, prediktif lah gitu. Nah itu, tapi sayangnya logika matematika saya belum dapat D itu. Terus ya pokoknya di sana asik lah, selain ada teman-teman yang oke, cuma ya saya pesan sih ke apa adik-adik sekalian ya, kalau ini ya saya sudah tua jadi manggilnya adik-adik. Jadi sebenarnya di kampus itu ada 3 mahasiswa. Yang pertama itu mahasiswa yang IPK-nya itu tinggi. IPK-nya tinggi, dia akan jadi dosen, dia akan jadi profesional, dia akan jadi ya begitulah gitu. Yang apa namanya yang di bidang akademis. Terus yang kedua itu yang IPK-nya agak nggak tinggi lah, sekitar 2, atau 3 gitu kan. Nah itu dia akan jadi apa namanya profesional di perusahaan swasta, di perusahaan di luar negeri, terus mungkin perusahaan atau BNN lainnya gitu. Nah, yang ketiga itu yang IPK-nya Nasakom, nasibnya apa 1, lah gitu. Tapi jangan khawatir, yang Nasakom ini justru akan menjadi bos dari 2 mahasiswa ini gitu. Jadi kalau yang apa punya IP Nasakom atau IP rendah ya nggak usah minder, kita di real world itu beda lah. Cuma yang lebih bagus kan jadi bos tapi IPK-nya tinggi. Itu sih Mbak. Oke, siap. Itu kan tadi jurusan nih Pak, ternyata pengaruh banget nih. Kita juga jadi tahu latar belakangnya Pak Aat kok bisa ya kuliah di IST Akprin. Ternyata Pak Aat Iya gitu. orang-orang pilihan. Oke, Pak, kalau misalnya dulu waktu kuliah, Pak, menurut Pak Ad sendiri, mata kuliah apa sih, Pak, yang paling kepake gitu, Pak, di pekerjaan Pak Ad saat ini? Paling dipakai kewirausahaan sih. Tapi kewirausahaan itu juga ada cerita lucu sih. Jadi dulu itu kan ya memang namanya mahasiswa kan biasalah tidur-tidur gitu. Ada teman sih tukang tidur-tidur gitu kan. Terus pas kewirausahaan ditanya, waktu itu lagi menjelaskan apa
wirausaha apa sih yang cocok dan 3 bulan kemudian bisa untung. Nah ini agak-agak inilah gitu. Si teman ini tukang tidur tiba-tiba ditunjuk sama dosennya, kamu Gofur, kamu tidur aja? Iya Pak, maaf Pak, gimana Pak? Itu tadi pertanyaan saya Pak. Misalnya kamu nanti dikasih duit 300.000, terus dalam 3 bulan itu kamu harus menghasilkan di wirausaha. Ya mungkin agak asal ya dia jawab, akhirnya iya Pak, jual ganja gitu. Ya sudah, akhirnya dari situ si Gofur dapat D langsung wirausahaan. Tapi kalau itu ini aja ya sih. Cuma kalau yang saya yang saya suka itu di apa ya, pelajaran programming, logika matematika, sama security. Kebetulan kan saya sukanya di bidang security kan. Ya kalau di di kampus itu memang mungkin dikasih ilmu yang bukan di kulit ya, tapi untuk mendalaminya itu tergantung usaha kalian. Jadi kalian juga harus berada di luar juga untuk menggali ilmu itu sendiri. Jadi jangan hanya di kampus saja, kayak kuliah pulang kayak gitu kan. Tapi kuliah terus habis itu misalnya ke warnet misalnya 2 hari 3 hari itu untuk memperdalam ilmu apa gitu, itu nggak apa-apa, itu malah bagus atau ikut organisasi dan lain-lain yang seperti itulah nantinya akan berguna itu nanti di masa masa kerja atau masa ketika kalian usaha gitu. Jadi banyak-banyak ngumpul lah, jangan cuma kuliah pulang aja. Malah jadi melebar ya. Oke Pak, ternyata banyak banget ya Pak ya cerita lucu ketika kuliah gitu. Tapi bermanfaat juga untuk sampai sekarang ya Pak. Baik Pak, kami akan untuk menyapa teman-teman yang sudah berpartisipasi di siang hari ini. Boleh teman-teman dikasih reaction love supaya kita tahu nih kalau teman-teman tuh nggak cuman joinnya aja tapi ternyata emang hadir gitu di webinar siang hari ini. Boleh dikasih reaction apa aja gitu, love atau apa. Dan sembari Pak Ad dan tim untuk menyiapkan PPT ya Pak ya, sebentar lagi akan kita persilahkan untuk memaparkan materi. Saya sebagai moderator akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu untuk peserta webinar pada siang hari ini. Kami persilahkan teman-teman semua untuk mengisi absensi yang nantinya absensi ini akan bermanfaat untuk sertifikat teman-teman sendiri. Nah, nanti untuk link absensinya bisa dicek di kolom chat box. Nanti langsung saja diklik link yang ada di situ yang sudah tertera. Kemudian ada beberapa hal yang akan kami sampaikan untuk mendapatkan sertifikat. Syaratnya mudah, harus mengisi Google Form yang akan dibagikan di chat box nantinya. Kemudian ketentuannya diharap mengisi nama dengan huruf kapital. Setelah selesai mengisi form, nantinya teman-teman mohon bergabung di grup webinar IST Akprin untuk mendapatkan sertifikat. Dan silakan untuk klik submit atau kirim untuk memastikan pengisian form sudah selesai dan terkirim. Kemudian sertifikat akan diproses maksimal hingga hari Rabu. Jadi kalau misalnya hari Minggu masih overthinking, aku dapat sertifikat apa enggak, ditunggu sampai hari Rabu ya teman-teman. Baik Bapak Ad, sudah siap pada siang hari ini Pak untuk berbagi ilmu bersama teman-teman? Oke, kalau yang awal nanti ini ya, tapi nanti saya bisa share screen ya kalau ini. Bisa Bapak. Oke, baik, terima kasih Mbak Halwa yang sebagai moderator, terus makasih juga panitia dan khususnya Pak Edi serta dosen-dosen tercinta Bu Ning, Bu Erna, Bu Siti masih di situ ya, Pak Sam, Pak Ucok, nggak tahu masih di situ nggak ya, terus Pak Catur, Pak Soleh, makasih atas kesempatannya. Jadi kalau hari ini saya akan bercerita tentang cyber security sekaligus untuk life hacking. Jadi kalau tadi sudah dibilang sama Mbak Halwa, oh ya saya juga nyapa teman-teman, ada juga itu Eko Budianto yang mukanya mirip Ahok. Itu selamat siang Pak Eko, terus Pak Prima, Pak Heri, terus ada Pak Ricci, terus Mas Aris dari Cirebon. Oh ada Wehol juga ya. Iya ini jadi reuni semua nih.
Oke, saya lanjut ya. Nama saya AA, yang sudah dijelaskan tadi sama Mbak Halwa. Ya, ini saya, dan kebetulan sekarang saya aktif di tenaga ahli Menteri Agama RI. Kemudian keseharian ya seperti biasa kayak kalian nongkrong, terus ngerokok dan lain-lain. Ya, itu juga untuk mendukung pekerjaan itu. Terus next dong. Loh, kok nggak bisa di next? Next, Mas. Jadi keseharian saya juga seperti itu, dan saya juga mau cerita sedikit. Awalnya saya terjebak di sini ini di cyber security ini memang karena keterpaksaan. Jadi keterpaksaannya itu dulu waktu itu kuliah lah di salah satu perguruan tinggi terkenal lah, tapi akhirnya di DO, kemudian di April itu yang mau nerima. Nah, cuma bapak kan waktu itu keras kan, jadi waktu itu sempat setahun kuliah di situ, tapi masalah biaya. Jadi bapak bilang ya ini cuma bisa 4 tahun aja membiayai. Nah, selebihnya ya nanti kamu cari sendiri gitu. Ya sudah, saya putar otak, saya nggak bisa nyanyi, masak apalagi, usaha juga dulu masih ini kan, masih modalnya nol. Akhirnya saya bisa melakukan hacking lah, melakukan IT security ya. Akhirnya saya ke situ. Nah, di situ akhirnya berkumpul sama beberapa orang yang ya underground lah. Nah, di situ baru terjadi pekerjaan yang bisa menghasilkan uang lebih, dan akhirnya nyemplung ke sini itu. Nah, nyemplung ke sini pun juga latar belakangnya karena membaca kisah-kisah dan cerita-cerita nyata yang ada di komputer, di internet. Jadi misalnya kayak di Citigroup itu ternyata ceritanya adalah sebuah atau seseorang yang berhasil menyusup ke server Citigroup, kemudian mengakses 200.000 pemegang kartu kredit. Nah, terus ngapain kalau udah akses kartu kreditnya? Biasanya itu dijual atau dipakai sendiri. Jadi 200.000 itu pasti mungkin akan dijual ke salah satu penadah lah. Kalau ada di internet ada penadah, itu satu recordnya itu harganya dulu 5 sampai $10. Jadi bayangin aja ada 200.000 kartu kredit, ya tinggal dikali 5 aja, berarti kan ada $1 juta kan waktu itu ya. Itu sudah tinggi kalau ini segitu. Kemudian latar belakang lainnya adalah sebuah cerita Sony PlayStation Network. Jadi Sony PlayStation Network ini, tahu Sony PlayStation ya? Sony PlayStation itu kan yang biasa kita mainin Tekken, mainin FIFA, Winning Eleven kayak gitu-gitu kan. Ya itu ternyata bisa jadi network gitu. Jadi kayak game yang kayak kalau sekarang tuh Mobile Legend, terus macam-macam itulah gitu. Nah, itu di DOS, istilahnya dibanjiri jaringannya, sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna. Kemudian juga latar belakang lainnya itu adalah Epsilon. Epsilon itu istilah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran, dan ada seorang hacker yang berhasil menerobos. Seperti tadi lagi, datanya dicuri, informasinya dicuri, kemudian biasanya dijual atau dipakai sendiri. Itu. Nah, itu yang biasanya menghasilkan uang kalau dari black ya, dari underground. Tapi ada ini lain yang ada metode lain lah untuk menghasilkan uang dari situ gitu. Kemudian Titan Rain itu hacker Cina yang menyerang server-server NASA, Lockheed Martin dan lain-lain. Nah, itu biasanya kalau sudah kenegaraan, apalagi Cina, itu biasanya dibiayai oleh pemerintah. Jadi untuk menghancurkan negara, bukan menghancurkan negara, menghancurkan ini ada yang coret-coret juga, menghancurkan negara yang mempunyai kayak NASA, Lockheed Martin dan lain-lain, itu dibiayai atau disponsori oleh negara biasanya.
Next, nah dari latar belakang itu akhirnya terinspirasilah saya untuk menjadi seperti itu. Gitu. Nah, kemudian poin-poinnya itu apa seminar ini? Itu yang pertama untuk mengetahui IT security itu apa, proses penyusupan apa, dan meningkatkan awareness keamanan informasi. Next lagi. Nah, definisi cyber security sendiri, Definisi cyber security sendiri itu perlindungannya yang pertama adalah perlindungan yang sangat dibutuhkan untuk seorang ini teori aja ya. Jadi mungkin bisa dibaca sendiri. Yang intinya itu manfaat bisnisnya. Jadi ketika cyber security itu ada, itu yang pertama untuk menjaga data pribadi. Kemudian ketika data pribadi itu sudah dijaga dan kita jadi lebih aman, otomatis kita akan bisa kerja lebih produktif dari situ. Kemudian juga misalnya kayak di bank kalau ada kebocoran data nasabah, otomatis kepercayaan dari bank tersebut akan menurun. Kepercayaan dari sisi user itu akan menurun kepada bank itu. Makanya itu harus dijaga. Next. Nah, kalau ini elemen-elemen cyber security-nya itu seperti yang biasanya yang dijelaskan oleh Pak Suwanto Raharjo ya. Itu dosen Akprin itu biasanya ada hardware, software, brainware dan lain-lain. Nah, itu yang sebagai elemennya. Next. Nah, ini penggolongan server ini yang agak. Jadi penggolongan server sebenarnya ada 3, kawan-kawan. Yang pertama yang mudah ditembus itu ada server e-commerce, server pemerintah, lembaga pendidikan, itu yang sangat mudah sekali ditembus dan kemudian bisa diakses data-data pentingnya. Tapi sekarang dari sisi awareness terhadap IT security itu di Indonesia, khususnya e-commerce Indonesia, pemerintah Indonesia itu sudah mulai naik ya, mulai. Gitu. Jadi agak lebih levelnya ke atas lah. Kemudian yang kedua itu yang tidak bisa, yang hampir tidak mungkin. Jadi yang hampir tidak mungkin itu kita harus memerlukan usaha yang tinggi untuk menembusnya, itu tiketing, bank sama payment gateway. Jadi kalau tiketing coba aja ngehajar tiketingnya misalnya Garuda, Lion atau maskapai penerbangan lain, itu pasti agak susah. Jadi kita harus ada beberapa langkah yang dibutuhkan untuk menghajar server-server yang hampir tidak mungkin. Nah, kemudian yang tidak masuk akal, yang hampir tidak mungkin ya sangat-sangat tidak masuk akal untuk ditembus lah. Yang pertama itu judi online. Judi online sama yang kedua bokep. Bokep itu blue film lah gitu. Di situ kenapa saya bilang kok tidak masuk akal untuk ditembus? Karena transaksi per hari itu bisa 10 sampai 15 M untuk judi online sama untuk bokep. Nah, bokep itu dari mana dia transaksinya? Oh, ternyata dari pemasangan iklan. Oh, ternyata dari donasi. Jadi kadang kalau lagi nonton terus ada muncul seliweran iklan-iklan gitu kan. Nah, itu biar tidak muncul itu biasanya donasi. Dan donasinya itu banyak. Yang donasi siapa aja? Yang donasi itu biasanya orang-orang yang kerja di pengeboran lepas pantai, terus di hutan, karena mereka kan jarang melihat yang seperti itulah gitu. Akhirnya ya diwadahi dengan situs itu. Nah, kemudian kalau judi online ya jelas itu dia punya transaksi yang sangat tinggi sekali untuk untuk ininya. Ikut judinya itu, gitu. Next. Nah, jenis-jenis serangan ini yang nantinya kita lakukan, apalagi yang live hacking itu ada sekitar 5. Ada Google Docs. Google Docs itu mencari file-file sensitif yang ada di internet lewat Google. Kemudian SQLi itu SQL injection, itu teknik old school tapi banyak masih bisa diimplementasikan dan banyak sekali yang masih kena attacking itu. Terus kemudian backdoor atau Trojan planting itu, jadi kita kayak
sudah nembus, terus kita kasih backdoor untuk mengontrol mengontrol komputer tersebut. Jadi nanti ketika misalnya ada server di Akprin gitu ya, nah server Akprin ini sudah bisa dijebol. Ketika dijebol dan dikasih backdoor itu ya dia akan bisa dikendalikan, entah nyerang ke server sebelah atau nyerang ke target mana, itu bisa dilakukan setelah kita menanam backdoor tersebut. Kemudian WordPress admin attack itu juga salah satu teknik yang oke. Jadi old school tapi kalau sampai sekarang masih dipakai lah. Jadi kita bisa menghajar adminnya WordPress itu sehingga jadi admin dan mengganti tulisan-tulisan yang ada di admin yang ada di website tersebut. Kemudian MITM itu man in the middle attack. Jadi kita menjadi orang tengahnya gitu. Jadi misalnya kalian pacaran gitu kan, terus pacaran si A sama si B. Nah ternyata si C ini jadi orang tengahnya, itu bisa mengendalikan informasi yang dikasih dari A ke B. Itu. Jadi kita jadi orang C-nya ini. Ya namanya orang tengah itu pasti inilah negatif lah. Oke, next. Nah ini mitigasi yang akan dilakukan kalau misalnya kita kalau kita attacking, kita dapat serangan, kita dapat macam-macam lah. Itu mitigasinya yang pertama update teknologi. Jadi harus ada peremajaan alat itu minimal 2 tahun sekali. Jadi itu harus diganti hardware dan lain-lain. Kemudian melakukan penetration test itu ya paling nggak sebulan sekali itu harus melakukan penjebolan sistem yang ditunjuk ya, tapi timnya ditunjuk oleh instansi yang menjadi target. Jadi misalnya Akprin itu menyewa Tiger Team untuk menghajar sistem-sistemnya. Kemudian nanti akan dilaporkan ke kalau direktur Akprin itu rektorat, yang nantinya dari pihak rektorat itu akan melakukan mitigasi atau ya apalah hal-hal yang dilakukan untuk mengupdate sistem. Kemudian awareness itu ya mengadakan seminar seperti ini, kemudian pakai poster disebar di lingkungan perusahaan atau di lingkungan Akprin, kemudian membuat pamflet dan lain-lain untuk meningkatkan awareness terhadap IT security. Jadi misalnya kayak tadi saya sebutkan kayak password itu kan harus diketahui sama orang lain, ya kita tidak boleh sembarangan memakai atau menggunakan password misalnya cuma 1, 2, 3, 4 atau apa kayak gitu, tapi harus yang agak inilah. Kemudian upgrade knowledge. Nah, upgrade knowledge ini paling enggak untuk training, untuk mengundang pakar untuk memberikan in-house training. Next. Nah, ini sekarang kita akan ini ke live hacking selanjutnya. Tinggal berapa menit lagi Mbak ini? Mbak Halwa? Masih sekitar 15 menitan lagi, Pak. Oke, kita masuk live hacking ya. Langsung. Jadi mungkin bisa di-share kalau tempat saya. Share content. Bisa kelihatan ya? Bisa, Sudah Pak. kelihatan? Oke. Jadi di sini awalnya karena saya alumni Akprin, otomatis ya karena kecintaan saya terhadap Akprin dan kebetulan saya di bidang IT security, ya saya akan melakukan beberapa inilah untuk Akprin biar jadi lebih baik.
Nah, ketika di Upprint itu kemarin ada beberapa switch yang emang bobol. Jadi beberapa switch yang emang bobol dan kemudian kita melakukan serangan MITM. Nah, dari MITM itu ternyata kita mendapat beberapa ini tadi, beberapa hal yang krusial gitu. Jadi contohnya misalnya kita mau ke kelihatan ya? Kelihatan, Pak. FTI. Oke, FTI akrin.ac.id. Fakultas Teknologi itu ternyata dia masih memakai WordPress. Nah, otomatis kalau pakai WordPress itu dengan mudah kita bisa masuk ke adminnya lewat WordPress admin. Dan di situ karena kita sudah melakukan serangan MITM, jadi MITM itu kita jadi orang tengah yang mengambil apa namanya ini ya, yang mengambil WiFi, yang mengambil switch, yang mengambil router, yang data-data ada di situ. Nah, kebetulan di sini datanya ada apa namanya user dan password. Jadi user dan password ternyata FTI admin. Kemudian passwordnya itu adalah kita login. Nah, jadi harus berhati-hati kalau misalnya ada router itu sebaiknya diupdate. Jadi ini kebetulan bisa masuk, terus kemudian kita lihat misalnya di situ ada banyak ya yang bisa diinikan, ada media, ada page, ada semuanya dan lain-lain gitu. Nah, itu yang kita masuk dari router, kemudian kita inikan, kita ambil ininya. Misalnya apa yang bisa dilakukan di sini gitu. Yang bisa dilakukan di sini banyak. Jadi misalnya ada dosen fakultas dan lain-lain, terus ada apa ini namanya? Misalnya ada macam-macam hal lah. Nah, itu bisa kita lakukan juga di sini. Terus habis itu yang kedua, kita juga sudah mendapatkan apa namanya username database lainnya. Jadi misalnya di kemahasiswaan, kita lihat di sini kemahasiswaan green. Nah, kalau di sini sudah agak lumayan karena memang dari sini dia sudah mengganti halaman loginnya. Jadi loginnya itu tidak di WP lagi, tapi di slash apa tadi masuk. Nah, cuma sama di sini masih WP, terus kita pakai ini lagi. Jadi usernya itu apa? Kemahasiswaan. Kemudian passwordnya tadi sudah diinikan, login. Ternyata bisa. Nah, dari situ kita bisa mengedit misalnya post. Kemudian di sini ada tanggal berapa ya. Jadi kita bisa lihat apa namanya? Bisa lihat beritanya yang akan dimunculkan. Jadi misalnya kita mau ganti, jangan beritanya ya, tapi salah satu tulisan lah. Salah satu tulisannya misalnya humas ini tadi. Humas ini akan kita ganti
menjadi Humas Akprin gitu. Kemudian kita simpan. Kita simpan, kemudian kita lihat di sini tadi Humas, terus kita ternyata ganti ya. Nah itu kalau diganti Humas Akprin, kalau diganti Humas AU gitu misalnya kan pasti akan fatal. Nah itu yang istilahnya yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya WiFi ini juga bisa diinjeksi. Jadi kemarin itu kita pakai Arduino, terus kemudian kita kasih di lingkungan Akprin, kemudian pakai antena yang akhirnya itu akan jadi fake WiFi. Jadi fake WiFi itu yang menggantikan, jadi WiFi-nya misalnya namanya Akprin, Lab Akprin gitu. Nah di situ nanti fake WiFi-nya akan melakukan jamming ke WiFi yang asli. Nah kemudian mengganti namanya menjadi Lab Akprin tadi. Nah data-data yang ada di Lab Akprin itu akhirnya akan terambil semua, termasuk data-data user password, data-data user password email dan lain-lain. Nah ini yang harus dijaga oleh admin, terutama IT di Akprin. Jadi di situ memang harus ada update untuk Wi-Fi-nya, terus kemudian update juga untuk beberapa hal yang ada di dalam WordPress ini. Jadi walaupun itu sudah lama tidak diakses oleh mahasiswa, misalnya itu juga harus diupdate. Tapi kalau ini banyak diakses yang kemahasiswaan, ada beberapa website yang tidak diakses lama, tapi di situ ada lubang security. Nah dari situ kita bisa melakukan jumping, melakukan lompatan ke server utama. Dari server utama itu akhirnya kita bisa mendapatkan user password yang seharusnya tidak dilihat oleh pihak luar. Begitu. Nah itu yang untuk ininya ya secara teknisnya. Nah, nanti secara non teknisnya itu harus buat laporan. Jadi laporan executive summary untuk pentest Akprin. Isinya di situ ada lubang security-nya apa, kemudian mitigasinya bagaimana, terus checklist pengerjaannya itu apakah sudah dilakukan apa enggak. Nah itu kalau mau jadi profesional. Nah ini jujur ini yang saya lakukan dulu sampai akhirnya dikeluarkan dari salah satu universitas terkenal itu. Jadi emang sedikit nakal tapi ya semoga menginspirasi lah. Mungkin gitu dulu Mbak Alwa. Langsung masuk ke ini pertanyaan aja nggak apa-apa. Baik, kalau begitu Pak Aat, kita langsung saja buka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilahkan untuk bertanya di kolom chat box. Dan kalau misalnya kita lihat-lihat nih di kolom chat box, animo dari peserta lumayan banyak ya Pak ya, yang menyapa tadi juga ketika saya arahkan untuk memberi reaction. Oke Pak Aat, sebelum kita bacakan pertanyaan yang nantinya sudah masuk dari teman-teman, karena mungkin teman-teman lagi ngetik juga pertanyaannya, kami mau sampaikan dulu kalau akan ada giveaway Rp100.000 bagi satu penanya terbaik, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau nanya, jangan malu-malu ya, siapa tahu dapat ilmu terus juga dapat uang. Oke, langsung saja. Kita tanya-tanya dulu ke Pak At ya Pak, susah nggak sih Pak sebenarnya bekerja seperti Pak At menjadi IT consultant dan juga scientist Pak? Kalau pekerjaannya enggak sih, enggak susah, tapi yang susah itu ya kejar setoran, terus harus menghadapi bukan ini ya, menghadapi lebih masalah ke ini sih,
masalah kejar setoran itu gitu. Tapi kalau misalnya yang untuk jadi scientist atau apa itu enggak, cuma harus menyediakan waktu itu mungkin apa ya, untuk begadang lah gitu. Jadi setelah, kalau saya kan kebetulan sudah ada aktivitas kerja dan usaha kan, nah itu malam hari itu ya memang harus ada tambahan waktu untuk belajar banyak hal, misalnya baca buku sampai kadang jam 2 terus jam 3 gitu baru tidur gitu kan. Terus kemudian mencoba teknik-teknik lain itu yang bisa dilakukan hanya ketika pada malam hari gitu. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu sih. Terus kemudian kreatifnya juga harus kreatif. Jadi kalau jadi saintis ya bukan hanya meneliti aja, tapi bisa langsung apa namanya nyemplung ke dunia dunia nyata. Terus kemudian di situ ya menggali hal-hal yang ya nanti banyak lah kalian temukan kalau misalnya udah sampai di tingkat inilah. Oke Pak, sebagai selingan ada Pak yang bertanya, ada dari Saudara Prima Suyitno, katanya Pak Aat ada rencana buat sekolah ethical hacking nggak? Mana ada, saya aja etikanya nggak ada, memangnya John Robert Power itu. Kalau buat itu nggak ada itu, buat apa? Ya mungkin kalau sekarang sih sudah hacking itu udah bukan suatu ilmu yang disembunyikan ya, tapi di Udemy itu kan sudah ada cara hacking, terus kemudian di beberapa apa offensivesecurity.com atau banyak hal lah yang itu kita bisa belajar sendiri, terus kita bisa praktek sendiri. Ya walaupun memang tanpa harus ada apa namanya yang mendampingi sih. Cuma kalau saya sarankan hacking itu boleh, melakukan hal apa aja boleh, yang nggak boleh itu ketahuan gitu. Itu aja. Baik Pak, berarti nggak ada ya Pak ya rencana buat bikin sekolah ethical hacking? Nggak ada, mana ada di Prima itu. Nah, Prima itu salah satu direktur dia. Salah satu kemarin direktur di PT Krakatau. Terus ada Pak Heri Fajar, ada Pak Rahmat Afandi sama Pak Eko, itu kerjasama yang baik. Memang dia punya usaha sadap penyadap itu kayaknya. Siap, ternyata koleganya dari Pak Aat sendiri. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya lumayan banyak ini Pak yang sudah bertanya di kolom chat box. Untuk teman-teman yang mau tanya juga boleh langsung saja, siapa tahu juga berkesempatan untuk dapat giveaway dari IST Akrin sebesar Rp100.000. Oke Pak Aat, pertanyaan selanjutnya nih Pak, ini lumayan menarik menurut saya. Pak Aat belajar hackingnya berapa lama dan berguru sama siapa, kata Pak Rahmat Afandi? Kalau belajar hackingnya sih sudah lama ya, jadi dari tahun 2000 itu sebenarnya itu udah lama sekali, dan itu otodidak. Otodidaknya itu ya dari buku-buku, kemudian dari apa namanya internet, artikel dan lain-lain. Tapi memang harus disertai dengan motif. Jadi motif kamu belajar itu apa? Apakah hanya motifnya mendapat ilmu atau mendapat uang? Nah biasanya kalau mendapat uang itu dia lebih cepat belajarnya, lebih apa namanya lebih semangat gitu. Tapi kalau hanya mendapat nilai atau mendapat ilmu itu saya kira kurang. Karena kalau saya kemarin belajar hacking ini kan untuk bukan jadi pegangan hidup ya, jadi intinya jadi dari hobi jadi pekerjaan lah. Otomatis kan harus seprofesional mungkin. Jadi ya saya belajar itu nggak tanggung-tanggung. Dulu pernah juga awal-awal itu 3 hari di warnet, nggak mandi, kolor sampai berkerak, terus habis itu makan cuma apa namanya Indomie gitu kan. Ya seperti itulah gitu. Tapi konsekuensinya kan ada ketika kita belajar seperti itu, pasti akan dapat ini lagi, dapat hal yang lebih luar biasa lagi. Wah, ada Pak Ricci lagi itu suhu itu. Oke Pak. Ada juga Pak pertanyaan dari Pak Yusuf, katanya mohon tanya Mas Aat, apa yang harus dilakukan nih Pak supaya security web bisa terjaga dengan baik? Oke, kalau khusus security web itu yang pertama begadang. Jadi adminnya harus begadang atau bisa nge-set misalnya ada akses ke web yang dicurigai, itu bisa langsung dikirim ke email misalnya seperti itu.
Itu yang pertama, begadang itu maksudnya memonitoring webnya ya. Terus yang kedua, itu kalau misalnya pakai WordPress atau pakai CMS dan lain-lain, itu harus sering rajin-rajin update fiturnya. Jadi kalau kadang itu ada yang tidak diupdate, terus kemudian dari situ orang bisa masuk gitu. Terus yang ketiga ya berdoa. Jadi memang pekerjaan untuk monitoring admin dari sisi keamanan ini harus banyak doa dan banyak usaha gitu aja. Baik Pak, masih banyak Pak pertanyaan yang mengantri untuk Pak Ad pada siang hari ini. Ada dari Pak Hendri katanya izin bertanya Pak, kira-kira pola hack apa saja yang Pak Ad ketahui? Waduh, ini kayaknya banyak banget ini jawabannya. Silakan Pak Ad. Kalau pola hacking itu, ini saya lempar ke pen testing ya. Jadi hacking itu ada dua intinya, untuk white box sama black box. Sama satunya, tiga, gray box. Jadi kalau white box itu seperti yang saya lakukan tadi. Jadi saya datang ke Akprin, kemudian menjadi menjadi orang yang di dalam Akprin, entah itu mahasiswa atau petugas Akprin atau karyawan Akprin, dan di situ saya melakukan penjebolan di Wi-Fi-nya. Jadi Wi-Fi-nya itu dijebol, kemudian bukan ditanam sih, tapi diambil lalu lintas datanya, kemudian di situ ada user password ya, bisa diakses yang tadi ya, yang di kemahasiswaan dan lain-lain itu kita bisa jadi admin, awalnya dari situ. Nah itu yang di white box. Kemudian di white box itu juga masalah physical security. Jadi sebenarnya ketika misalnya ada satu ruangan server, nah satu ruangan server itu tidak boleh dimasuki oleh banyak orang, tapi harus orang-orang yang terverifikasi. Jadi di ruangan server itu misalnya harus ada kayak biometrik atau perimeter lain-lain lah yang bisa menahan orang agar tidak masuk sembarangan. Terus yang kedua, yang white box itu juga melakukan kayak pemeriksaan ketebalan dinding. Jadi misalnya ketebalan dindingnya itu harus berapa, terus lantainya bisa melusuk apa enggak, terus kemudian suhu di ruangan server itu harus seperti apa. Nah itu yang dilakukan oleh pola white box. Jadi berpura-pura menjadi karyawan atau jadi orang yang ada di target. Gitu. Kemudian yang kedua itu adalah black box. Jadi kalau black box itu dari luar, kita memang benar-benar orang luar yang ingin menerobos langsung ke sistem. Nah, di situ ada beberapa proses. Yang pertama gathering information, terus enumeration, terus escalation, sama covering track. Jadi kalau gathering information itu mengumpulkan data-data target. Jadi misalnya kayak saya kasih gambaran, misalnya saya mau, bukan saya ya, nanti diamuk lagi. Misalnya Mas siapa tadi, Mas Yusuf mau pendekatan sama Mbak Halwa misalnya. Nah, Mas Yusuf ini pasti harus profiling Mbak Halwa ini sukanya apa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, kemudian sukanya nonton film apa, seperti itu. Nah, itu gathering information. Kemudian enumeration itu ya sudah tahu, oh kesukaan orang tuanya ternyata martabak, gitu kan. Udah dia bawain martabak. Nah, itu yang sudah sampai ke ke enumeration. Nah, eskalasinya itu ketika diizinkan antara Mas Yusuf dan Mbak Halwa jalan berduaan oleh orang tua. Nah, itu berarti kan sudah si Mas Yusuf ini sudah punya akses ke orang tua, seperti itu. Nah, itu yang pola gray box itu dengan antara white. Halo? Baik Pak. Selanjutnya Pak, Ya? saya bacakan pertanyaan yang selanjutnya Pak. Ada dari
M. Halil Firdaus, katanya siang Pak, saya mau nanya seputar dunia hacking dan cracking. Saya pernah dengar dari teman di kampus dulu soal Linux Pak. Benar nggak untuk menghack suatu website lebih mudah menggunakan OS ini? Seperti itu Bapak pertanyaannya. Kalau lebih mudah enggaknya itu ini ya, tergantung masing-masing. Jadi kadang ada yang bisa pakai di lingkungannya Windows, ya dia pakai Windows. Kalau di Linux itu memang karena dia basisnya Unix, terus basisnya tuh bisa dioprek-oprek lah. Nah itu makanya kebanyakan orang-orang atau hacker itu memakai Linux untuk senjatanya dibanding Windows. Kalau Windows itu kan banyak apa namanya daemon process. Jadi daemon process itu kayak kita melakukan misalnya ada Windows gitu ya, itu ada proses-proses setan yang nggak kelihatan, misalnya ngambil session atau ngambil apa yang akan dikirimkan ke server apa namanya server perusahaan seperti itu. Tapi kalau pakai Linux itu kita bisa mengoprek-oprek, jadinya kita tuh bisa apa namanya tuh membuat Linux itu seperti keinginan kita lah. Jadi misalnya di Linux itu ada satu kernel autoconf. Jadi autoconf itu sebenarnya lubang security yang bisa dimasuki lewat Linux kan. Nah itu bisa dimatikan dan itu bisa dijadikan apa namanya dijadikan itu tidak jalan lagi gitu. Nah intinya sih kalau di Linux bisa lebih dioprek-oprek lah. Kemudian kalau di Mac, kalau Mac itu lebih ke ininya sih, hardware-nya itu lebih tangguh. Tapi sebenarnya sistemnya itu hampir sama kayak Linux, ininya perintah dan yang lain gitu. Jadi tergantung masing-masing orang sebenarnya. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya Pak, ada yang bertanya lagi, ada dari Muhammad Jakfar Sidi, katanya, izin bertanya Pak, bagaimana jika peretas sudah bisa menembus akses data yang kita punya? Lalu langkah apa yang akan kita ambil untuk mengamankan kembali data kita tersebut? Oke, kalau misalnya sudah masuk, itu biasanya dilakukan lokalisir. Jadi lokalisir itu pemutusan hubungan dari luar untuk sementara. Jadi misalnya kalau si peretas itu sudah dapat user password gitu, ya udah awal yang dilakukan cabut apa namanya ini internet tadi, cabut apa namanya kabel internet yang menghubungkan dari server keluar. Kemudian dari situ kita bisa ganti password, kita bisa melakukan forensik, kita bisa intinya diisolasi terlebih dahulu. Itu yang langkah awalnya. Terus langkah kedua jangan panik. Kadang tuh orang kalau sudah kayak gitu itu reaktif, ya reaktif. Jadi ini gimana nih? Ini harus aman nih. Nggak usah, cukup ngopi dulu. Terus kalau udah tenang baru apa namanya bisa berpikir lebih inilah lebih lancar. Itu sih. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya ada dari Rosdiana Kusuma, katanya menurut Om Aat, apakah ada saran untuk software engineer yang kadang masih lupa atau meremehkan celah walaupun itu CVE atau scale kecil minor issue? Seperti itu Pak pertanyaannya. Oke, kalau untuk software engineer intinya sih jangan kejar tayang gitu ya. Jadi kejar tayang itu kita kadang sebagai software engineer tuh harus menyelesaikan ini tepat waktu gitu kan. Harus menyelesaikan ini pokoknya jangan sampai di apa namanya ditekan-tekan sama bosnya, misalnya sampainya itu pembuatannya harusnya 10 hari karena ditekan bosnya akhirnya jadi 5 hari. Tetap aja 10 hari karena dari 10 hari itu kan ada beberapa ini kan beberapa bug atau beberapa lubang security yang justru minor itu yang bisa menginikan semuanya yang apa menghancurkan semuanya. Jadi tetap apa namanya pada timelinenya misalnya 10 hari ya sudah selesaikan 10 hari termasuk pengecekan bug minor, terus pengecekan macam-macam lah. Jadi kalau misalnya dikejar tayang itu jangan mau. Itu sih yang biasanya kita lakukan untuk software engineer. Terus yang kedua memang harus pinter-pinter atau rajin-rajin baca CVE itu tadi. Kadang CVE itu kan muncul
akhirnya bisa jadi zero day, terus kemudian bisa jadi si CVE itu kadang tidak dimunculkan di situ, tapi di-keep sendiri sama perusahaan kompetitor. Nah itu yang harus rajin-rajin baca CVE lah, gitu Mas Ros. Baik, selanjutnya Pak masih ada pertanyaan, banyak banget ini Pak pertanyaannya. Monggo silakan, mumpung ini. Masih banyak Pak. Ada dari Fathul Sarifin, pertanyaannya Pak, kalau tadi melihat simulasi hacking Pak At ke Akprin, apakah betul Pak kalau disimpulkan WordPress ini kurang aman untuk website? Kebetulan website sekolah saya pakai WordPress Pak. Kalau memungkinkan boleh disimulasi hack untuk tahu kalau ada kebocoran Pak? Kalau untuk WordPress itu tergantung ininya ya, tergantung feature apa sih? Kayak ada feature kalender, itu namanya plugin. Nah, ada plugin, itu kadang plugin itu tidak diupdate. Jadi dari situ yang bikin bikin bocor. Gitu. Tapi kalau yang tadi itu kan, kalau yang saya simulasikan itu data user passwordnya diambil dari WiFi terus router yang ada di Akprin itu tadi. Jadi ini harus nanti saya laporin Pak Edi, mungkin ada beberapa user password mulai dari router dan lain-lain itu yang keambil lah, dan itu sangat krusial. Nah sementara kalau yang WordPress ini memang karena banyak dipakai oleh orang, otomatis lubang security-nya juga jadi lebih banyak gitu. Kayak kita ini Windows lah, di Windows itu kan kebanyakan ada virus kan. Virus itu kebanyakan ada di Windows. Sementara di Linux itu jarang. Kenapa? Pengguna lebih banyak daripada jumlah pengguna Mac dan pengguna Linux. Makanya dibuat virus komputer itu ya di Windows itu. Itu gambarannya, Mbak. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari Rahmawati Unima, Ibu Rahmawati ini berarti katanya pertanyaannya Pak, izin bertanya. Untuk penambahan kode CAPTCHA dan SSL di bawah login website itu termasuk dalam 2 faktor authentication nggak ya Pak? Tambahan itu salah satunya ya. Jadi untuk CAPTCHA dan lain-lain itu agar tidak dilakukan brute force sebenarnya. Jadi ketika mau brute force, ketika ada CAPTCHA itu kan akhirnya mental gitu kan. Nah itu yang dijadikan sebagai mitigasi lah. Dan itu memang salah satu untuk faktor authentication tadi. Itu. Oke Pak An, karena pertanyaannya masih banyak sekali Pak, belum ada setengahnya kita bacakan, boleh nggak ya Pak kalau overtime 5 menit gitu? Nggak apa-apa, monggo silakan aja. Siap. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya ada dari Alif, katanya Pak At, izin bertanya, ketika ingin melakukan hacking, apa yang harus dipersiapkan ya Pak? Apa? Sorry apa tadi? Ada dari Alif Pak, izin bertanya, katanya ketika ingin melakukan hacking, apa saja yang harus dipersiapkan Pak? Kalau yang disiapkan jelas satu mental. Mental itu maksudnya berani nggak menghajar server orang. Itu apakah kita masih punya hati untuk tidak menggunakan server yang dihajar itu sembarangan, atau malah melaporkan ke orang tersebut agar orang itu tertolong gitu. Jadi misalnya kita ngehajar server orang, kemudian kita laporin adminnya, nah itu kan lebih bagus dibanding kita mengambil data-data yang ada di situ kemudian menjualnya gitu. Nah itu kan enggak ini, itu mental yang pertama. Terus yang kedua itu makanan kecil, makanan ringan. Jadi kadang kalau melakukan hacking itu ya kita ini lapar, terus biasanya coklat itu yang enak, atau makanan keletian itu apa istilahnya tuh, ciki-ciki gitu. Nah itu lebih enak. Terus yang ketiga minum air putih, jangan minum yang berwarna, soalnya di depan komputer itu enggak cuma sejam 2 jam, tapi bisa sampai 8 jam. Makanya harus banyak minum air putih biar ginjal itu jadi lebih bersih lah. Itu aja yang harus disiapkan. Gitu. Ternyata unik ya Pak ya persiapannya. Iyalah.
Baik Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari Ricci Pak. Katanya maaf out of topic, apakah menggunakan honeypot akan mengurangi resiko Pak? Katanya seperti itu. Ini Pak Ricci ini juga. Itu pura-pura tanya itu Pak Ricci. Apakah honeypot apa tadi dapat mengurangi resiko ya? Jadi kalau honeypot itu bisa, honeypot itu ada fungsi di mana dia untuk melakukan kurang istilahnya penyerver dilepas dan untuk diserang oleh hacker-hacker yang terjebak di situ. Jadi sebenarnya yang dihajar itu malah honeypotnya. Padahal targetnya kan server upgrade itu kan. Tapi karena ada honeypot di sini, akhirnya mereka masuk ke sana. Nah dari situ mereka si hacker ini sama honeypot ini bisa dipelajari pola serangannya. Jadi pola serangan si hacker ini seperti ini, terus pola serangan hacker ini seperti ini. Nah otomatis kan akhirnya dari sisi admin upgrade itu bisa mempelajari, oh serangannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah berarti dari situ bisa dimasukkan ke router bahwa serangan seperti ini seharusnya diblok. Terus serangan seperti ini atau misalnya akses seperti ini harus diloloskan kan akses normal seperti itu untuk penyerang yang mencoba menyerang server kita gitu. Baik Pak, langsung ke pertanyaan yang selanjutnya Pak. Ada dari Dimas Restu, mohon maaf Pak izin bertanya, katanya misal kita dapat sebuah bug pada website dan ketika ingin melapor takut dikira nanti malah kita yang ingin merusak suatu sistem atau yang lain itu. Bagaimana solusinya Pak supaya orang jadi percaya gitu mungkin ya Pak ya? Solusinya itu kalau kamu punya skill terus mukamu agak sangar, itu jangan kamu yang melapor. Jadi harus ada orang lain yang lebih marketing, yang lebih. Soalnya ini pernah kami lakukan ketika ada KSEI. KSEI itu salah satu KSEI itu kayak berhubungan dengan bursa saham lah gitu. Nah itu waktu itu kita bisa menjebol KSEI tersebut. Tapi kan nggak mungkin teman-teman teknis yang maju. Karena kalau maju kan udah mukanya sangar, terus performanya penampilannya ini juga atau urakan. Akhirnya kita ambil satu orang itu cewek yang cantik, terus yang proporsional, terus kemudian yang inilah yang melaporkan langsung ke pihak tersebut. Nah pihak tersebut kan otomatis lebih bisa nerima kan, oh iya bener ya yang ngelaporin kayak gini, jadi nggak mungkin lah dia yang melakukan atau nggak mungkin lah dia yang ini gitu. Nah itu kalau dari sisi bisnis, tapi kalau mau sisi hanya melaporkan aja ya silakan aja melapor langsung. Saya juga dulu pernah ada sebuah payment gateway itu bisa dihajar, dijebol, terus kebetulan ya saya melaporkan. Tapi karena waktu itu pas masih zaman-zaman kuliah di Akprin, masih pakai jeans beler, kemudian masih rambut masih urakan, masih seperti ini ya. Akhirnya ketika bertemu kayaknya wah ini yang laporin penjahat. Nanti ketika saya menyewa Anda sebagai IT profesional malah sistem saya yang dihancurin. Nah, itu yang harus dijaga. Kalau memang mau mau melaporkan ya sebaiknya mungkin dari fakultas mana, biasanya itu fakultas kimia atau fakultas teknik industri yang maju gitu. Jangan dari orang-orang teknis. Gitu cara ngelaporinnya, Mbak. Oke, siap Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir ini Pak. Ada dari Zazin FKIM NAS Community, katanya izin bertanya, untuk security web agar aman harus berapa bulan sekali ganti sandi ya Pak? Kemudian kalau di masyarakat yang paling banyak kena hack itu adalah WhatsApp. Dan itu biasanya untuk pinjam uang sana-sini, tapi setelah itu pulih sendiri dan yang punya akun kena tagihan sana-sini. Gimana nih Pak supaya WhatsApp tidak kena hack? Okay. Ada tips and triknya nggak Pak? Kalau untuk ganti sandi itu sebaiknya sih
ya sesering mungkin, tapi minimal sih mungkin bisa seminggu sekali atau sebulan sekali. Biasanya harus seperti itu. Tapi itu untuk yang ini ya, yang apa, pemilik server atau admin server lah, yang memang servernya itu krusial. Misalnya dia di situ ada data-data tentang oil and gas, ada data-data tentang keuangan. Nah itu harus sesering mungkin dilakukan apa namanya penggantian password. Tapi kalau sebagai user itu biasanya misalnya kayak ATM gitu kan, ada PIN-nya. Nah itu biasanya kan bisa 6 bulan sekali atau setahun sekali mungkin baru diperingatkan oleh bank. Nah itu yang untuk user biasa. Terus kalau yang untuk WhatsApp itu memang itu pasti pinjol ya. Kayaknya pinjol ya. Jadi kalau pinjol itu aplikasinya rata-rata bisa mengakses phonebook yang ada di tempat kalian gitu. Jadi misalnya kalian ini pinjol tapi nggak ini ya, nggak semuanya. Ada beberapa yang memang melakukan seperti itu. Jadi melakukan seperti itu agar si orang-orang yang meminjam ini ketika lari yang dihubungin itu pihak terdekatnya itu biar bisa. Itu kan juga dilakukan sama bank kan. Ketika misalnya Anda melakukan registrasi kartu kredit, itu biasanya harus disertakan nomor orang yang bisa dihubungin nomor keluarga yang bisa dihubungin atau nomor orang terdekat yang bisa dihubungin. Nah itu sama di kartu kredit dan di pinjol ini sama, cuma caranya mungkin lebih halus. Lebih halusnya itu, oh iya saya tidak akan menanyakan itu, tapi saya akan mengakses phonebookmu. Nah, otomatis dari situ kan banyak ditarik data-data telepon, data-data nama, kemudian yang nantinya itu akan bisa digunakan untuk utang, debt collector itu menagih utang, atau digunakan juga untuk itu tadi misalnya ada iklan gitu. Jadi iklan itu nanti akan dikirimkan ke nomor HP yang didapat dari phonebook si user tersebut. Itu. Baik, Bapak, itu dia tadi pertanyaan terakhir yang ada di webinar pada siang hari ini yang bisa kami sampaikan, Pak. Untuk teman-teman yang belum dijawab, yang belum bisa kami sampaikan pertanyaannya, mohon maaf karena keterbatasan waktu, karena masih ada 22 pertanyaan lagi, Pak, yang belum kita bacakan. Kalau nanti kita bacakan semua, nanti akan ada pertanyaan terus nanti Pak At bisa webinar sampai malam kayaknya ya, Pak, ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, karena hari ini sudah berbagi ilmu bersama dengan teman-teman yang mengikuti webinar ini bersama Halwa juga, Pak. Semoga berkah dan bermanfaat ya, Pak, ilmunya. Oke. Makasih, Mbak Halwa. Sama-sama, Bapak. Terima kasih kembali. Sebelum kita tutup webinar pada siang hari ini, kita akan mengundang terlebih dahulu Rektor dari IST Akprin Yogyakarta, yaitu Pak Edi, Bapak Dr. Edi Sutanta, STMkom. Kepada Pak Edi, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutan di siang hari ini, Pak. Ya, terima kasih, Mbak Alwa. Suara saya cukup terdengar, Mbak Alwa? Cukup terdengar dengan sangat jelas, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Institut Sains Akprin Jakarta, juga informatika, begitu, alumni informatika, gitu. Kami pertama menyampaikan terima kasih kepada siapa ya? Jadi saya susah menemukan di Google nama aslinya siapa begitu. Yang pasti nama hari ini sepertinya bukan nama asli atau nama saat satu gitu. Nah, pada webinar series yang ke-11 ini tentang cyber security dan ethical hacking. Tadi disampaikan live hacking juga, bagaimana meretas dan masih kurang, Mas. Satu lagi, Om, penanggulangannya. Ya, saya menyebut beliau ini Om begitu. bukan. Ya, bukan. Nah, Pak Ibu semuanya yang saya hormati, yang berbahagia, saya suka catatan-catatan yang ada di Om Aat ini. Jadi motonya itu bagus. Make better world
teknologi. Ya, jadi ini sudah menunjukkan bahwa imannya kuat kan begitu ya. Sudah insaf. Hari ini juga kebetulan Om Aad kan juga menjadi staf khusus. Nah, staf khusus itu nama badannya itu ngeri itu kan. Badan Cyber dan Sandi Negara. Kemudian juga kebetulan tenaga ahli Menak RI. Nah, dulu setelah lulus beberapa tahun ketika ditanya sekarang kerjanya apa itu beliaunya nggak pernah menjawab. Nggak pernah menjawab. Sampai suatu ketika kemudian beliaunya menjawab sekarang kerja di salah satu bank gitu kan, sehingga baru boleh menikahi anak seseorang gitu ya Om ya. Ya itu pengalaman. Saya masih ingat betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa poin mungkin perlu saya sampaikan. Yang pertama bahwa hacker itu sebenarnya bagus, betul ya, Mas Om Aad ya? Hacker itu bagus ya. Karena kita berusaha mencari sesuatu gitu kan, kelemahan tapi tidak untuk kejahatan, kira-kira begitu. Nah, bahwa mungkin awal mulanya itu sempat jahat, nah yang penting segera insaf kan, yang penting itu. Maka betul bahwa untuk menjadi seorang hacker maka biasanya sempat nyasar dulu ke apa Om Aad, cracker gitu ya? Nah, sempat gitu kan. Iya, cracker. Nah, maka kemudian betul tadi sampaikan memang mental menjadi persiapan mental, etika, iman menjadi penting, apalagi ini di dunia IT begitu yang salah sedikit saja kita bisa jadi diserang habis-habisan oleh banyak orang begitu. Dunia kita sudah jauh berubah. Tapi kemudian menarik juga bahwa ketika kita sudah memperoleh sesuatu informasi yang penting, yang sebetulnya adalah sebuah kelemahan, maka ketika bisa dikomunikasikan dengan baik, gitu kan, maka menjadi sama-sama untung. Jadi yang menemukan sesuatu itu ya tentu atas jasanya dia akan memperoleh sesuatu juga. Nah, bagi yang punya web dalam hal ini juga akan terbantu gitu. Nah, sehingga kemudian ini menurut saya salah satu topik yang tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun tentang hacker ini. Karena perkembangan teknologi semakin maju tentu akan diikuti oleh sisi sebelahnya, yaitu bagaimana serangan peretasan terhadap itu selalu dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya perlu saya sampaikan juga tadi ada sedikit lagi. Ternyata pekerjaan menjadi hacker itu kata Om Aad tidak susah, katanya begitu. Hanya cukup sering begadang gitu kan. Cuman ada satu yang belum disampaikan. Pekerjaannya gampang, tidak susah. Sering tongkrong, begadang, kita ngopi di sana, di sini, di mana-mana kayak orang nggak kerja gitu, tapi itu kantongnya tebal banget kan gitu. Nah, maka kemudian ini menjadi salah satu jenis pekerjaan yang menurut saya menjadi sangat menantang bagi teman-teman informatika terutama. Ini peluang yang sangat baik. Kemudian berikutnya saya sampaikan sedikit lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sempat mencari di internet begitu, misalnya saya pakai OneShot misalnya, maka kita akan temukan beberapa judul buku yang pernah diterbitkan oleh Om Aad Sadewa ini. Jadi pada suatu ketika Om Aad pernah mengisi acara semacam ini di kampus Akprin. Pada saat itu buku yang bestseller gitu ya kalau tidak salah. Itu saya terpaksa harus mencermati karena kemudian jumlah halamannya sekitar 100 lebih lah. Dengan harga sekian, dengan cetakan yang sudah belasan kali ya Om Aad ya. Maka dari jumlah halaman itu saya terpaksa mencermati lagi. Di sana ada beberapa halaman yang sebenarnya kosong, nggak ada tulisannya apa-apa itu. Nah, maka kemudian satu halaman kosong itu saat itu harganya 78.000. Jadi ini kan kita dikerjain saja sama Pak Aad ini. Lembar kosong pun bisa menghasilkan duit, kira-kira begitu. Jadi ini kan masalah komunikasi sebenarnya. Bahwa sesuatu menjadi sesuatu yang sebetulnya ngeri tapi bisa menjadi menarik gitu. Saya sebut misalnya ini endosan dari Om Aad. Jadi ada rahasia membuat antivirus. Jadi ketika Om Aad menyampaikan bagaimana kemudian membuat virus, tapi kemudian juga menyampaikan bagaimana penanggulangannya. Kemudian seni hacking. Kalau tadi yang bertanya berapa lama belajar untuk menjadi hacker gitu, kalau di bukunya dia bilang begini,
4 hari menjadi hacker. Nah, gitu. 4 hari itu awalannya, gitu. Awalannya. Bahwa seterusnya nanti tergantung prosesnya kan gitu ya, Mat ya. Iya. Ada tip dan trik libas virus lokal. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa mencari informasi lebih jauh tentang UAT ini. Nah, terakhir tadi dari catatan Mbak Alwa masih ada cukup banyak pertanyaan gitu ya, Mbak Alwa ya, 22. Jadi mungkin ini permintaan gitu ya. Karena kebetulan Om Adno alumni, mungkin nanti kita buat seri berikutnya gitu ya. Webinar series begitu. Di seri berapa lah gitu kan, yang nanti bisa menjadi 22 pertanyaan itu tidak menjadi utang Om Ad kan begitu. Nah, daripada utang itu kan ditagih nanti sampai akhir zaman. Begitu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mas Asadewa atas waktu dan ilmunya yang ini menjadi apa ya? Menjadi memancing, nampak bahwa audiens yang ini terpancing dengan banyak hal yang memang kita harus care terhadap ini semuanya, terhadap keamanan terutama. Nah, Bapak Ibu, minggu depan kita akan lanjutkan series webinar yang ke-12. Kalau tidak salah topiknya tentang customer centric, key success to your business. Ini juga materinya menarik. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Mas Riza. Jumat 29 Juli 2022 jam 13 juga. Nah, nanti setelah itu nanti silakan Mbak Alwa bisa kontakkan sama Om Aat untuk disetting webinar berikutnya untuk Om Aat gitu kan. Jadi kalau misalnya beliaunya itu memang sibuk begitu. Jadi mungkin perlu strategi agar ketika kita mengirim pesan segera dijawab gitu Mbak Alwa. Jadi tadi pagi sempat saya kirim pesan ke Mas Aat ini jam berapa ya? Pagi ya Mas Aat ya? Jam 6 gitu. 8 kan. Oh, jam 8. Ya. Dijawabnya sekitar jam 11 ya, Mas Aat ya? Iya. Nah, itu jam tidur beliau. Nah, gitu. Itulah orang-orang yang bekerja di dunia maya itu. Hidupannya begitu. Tapi kalau malam saya pastikan begadang. Jadi kalau kirim pesan untuk mengundang nanti Mbak Alwa malam hari, Mbak Alwa. Nah, gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jam 1 pasti dijawab. Sekalian yang saya hormati, yang berbahagia, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di webinar series berikutnya. Termasuk mungkin kalau memang perlu sesi khusus ya kita akan tadi mungkin webinar series, mungkin bahkan seminar gitu ya, seminar nasional kita undang kembali Mas Aat biar kembali ke kampus, gitu kan. Nengok kampus ya. Itu mungkin saya rasa yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariah yang tidak terputus sepanjang masa bagi narasumber dan keluarga. Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat. Saya akhiri pertemuan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan kepada Pak Aat untuk menanggapi tadi sambutan dari Pak Edi, kemudian juga sekalian closing statement Pak, supaya kita bisa menutup webinar pada siang hari ini. Silakan Pak Aat. Oke. Makasih. Makasih Pak Edi. Jadi kalau mau itu monggo aja, maksudnya mau dibuat yang nextnya silahkan, nanti rencananya seperti apa itu bisa dibicarakan di darat lah. Terus makasih juga buat Pak Edi dan Akprin serta teman-teman sekalian yang sudah hadir ke acara ini. Dan kalau saya ada kata-kata yang salah atau tindakan yang salah, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak sudah jadi Ustadz. Itu kan biar dibilang alim-alim aja Pak. Sebenarnya belaksa. Udah insaf apa itu ya? Wih, ada Pak Suwanto. Baik teman-teman peserta webinar, kami persilakan untuk menggunakan background yang sudah
dipersiapkan oleh tim panitia. Silakan dipakai untuk nantinya berfoto bersama dan sambil menyiapkan background. Boleh untuk alumni IST Akprin Yogyakarta untuk saling menyapa sesama alumni mungkin, dan juga teman-teman yang lain boleh dibuka kameranya untuk persiapan foto bersama. Ada Mas Raden Sumantri, saya masih ingat betul. Ada siapa lagi nih di ujung? Iya, foto. Oh, ada ini ada Om Eko juga. Oh, iya, Pak. Dicatat Mbak Elwa, Jakarta itu yang dia. pakai masker hijau hitam ini nomor 192 ini dalam Om target Eko berikutnya. diundang, Om Eko. Ya, Om target Eko berikutnya diundang, itu. bro. Tuh. Iya, Pak. Target terbidik, Pak. Ya, sip. Ketemu sudah. Hari ini juga hadir dari Kemenak juga Pak Om Aad di pojok kanan bawah. Agus Nur itu senior kita di Depak, kebetulan yang ngurusi haji. Mohon izin Mas Agus. Iya, ini Pak Amir berangkat ini, Pak Amir. Akprin banyak ini. Walah. Hendri Tanasa ya, betul ya? Ya, ya. Iya, Pak. Oke, betul, masih ingat. Yuk. Yang lainnya maaf tidak saya sebut satu persatu. Banyak ternyata. Terlalu banyak ya Pak Edi ya. Ternyata temannya Mas Aad ini kalau di foto ketahuan nih siapa yang temannya Mas Aad yang gengnya ketahuan ini. Baik, supaya ketahuan yang mana temannya Pak Aad, Ayo, boleh tampil dibuka semua. semuanya kameranya teman-teman. Asik. Kita akan bersiap untuk foto bersama. Nanti akan saya hitung ya. 1 sampai dengan 3 kita akan foto 3 sesi alias 3 kali. Nanti di hitungan ketiga teman-teman boleh berpose. Saya hitung untuk sesi foto yang pertama. 1, 2, 3. Baik, kita mulai sesi foto yang kedua. Saya hitung 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Oke teman-teman, satu lagi ya. Kita mulai sesi foto yang ketiga. Saya hitung 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas atensinya pada siang hari ini. Terima kasih juga Pak Aad, Pak Edi, dan juga seluruh yang sudah berpartisipasi pada webinar siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat nantinya. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang kami ucapkan. Terima kasih. Terima kasih Mas juga. di Iskandar. Wow. Ada Yeri. Oke, siap. Terima kasih Mas. Izin live. Monggo. Izin Pak Rektor, mau pindah Zoom lagi ini. Wih, keren. Sehat-sehat selalu deh. Nggih. Salam Pak Amir ini, Pak Amir besok pulang. Tanggal 8. Besok. Tanggal 28. Oh, ya. Ya. Siap. Live ya. Assalamualaikum. Monggo, ndakan Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin live, Pak. Monggo. Udah live itu si Nur. Agus Nur. Oh, udah barusan ya? Barusan. Tadi ada ini. Om Eko, halo Om Eko. Assalamualaikum Pak, saya Yeri Pak. Oh, oke, ya. On kamera, saya nyapa. Di mana sekarang? Masih di Tegal. Kontak di Tegal. Saya nyapa Tegal. Bu Diana, Pak Catur. Dosen Siapa ini kok? Aku lupa, Mbak. Anu, Pak. Y, F, S. Ayo, siapa? FS. Y, F, S. Tegal. Tegal. Yeri. Yeri Bu, yang ujian laptopnya mati. Di universitas mana Mbak Yeri itu? Apa tugas di mana dia? Di Politeknik Harapan Bersama Tegal Bu. Oh, Politeknik Harapan Bersama Tegal.
Kaprodinya sana kah atau dekan atau Enggak, apa? sekarang dosen biasa, dosen tetap. Dosen tetap di Dulu Universitas Tegal. akademiknya, Bu. Universitas apa Mbak tadi? Tegal. Poltek, Poltek. PHP ya, apa PHP. PHP? Oh, Iya, PHP. PHP. Nah, Pasti. tetangganya PHP itu Bu Yuli. Dulu di PHP-in ya sama Pak Edi ya, Mbak ya. Oh enggak, kita orang baik-baik. Ada Mas Bagas Sidik Pamungkas. Woi, sehat Mas? Mas Bagas. Sehat, Pak. Oh, alhamdulillah. Very. Mas Komang Wijaya ini ya? Informatika kalau salah juga ya, Mas Komang. Betul kan? Oh, enggak deh. Pak Yayin, sugeng siang Pak Yayin. Siap, Pak. Kapan-kapan kita angkut Pak Aat ke Kim ya, Pak Ya, Yayin ya. siap. Siap, Pak. Di belakangnya ini ada Mas Eko Budiartono juga temennya itu, cocok kalau mau diangkut bisa pakai bendera Kim saya rasa enggak apa-apa. Seminar nasional atau mau internasional Pak. gitu. Nasional atau internasional boleh. Ayo, nasional langsung sekalian kan rencana kan Ayo, nasional nanti Kominfo. ada di Jogja, Pak, 2023. Ya. Nah, gitu. Diangkat ya, Pak ya. Bagus Ya, tuh. siap. Saya bantu nego orangnya. Lainnya nanti jenengan. Siap. Mbak Yeri nggak pertukaran itu Mbak Yeri, nggak pertukaran apa dosen untuk Jena dan Dharma. Masih ada tuh Mbak Yeri? Ya, masih, Bu. Mau kalau itunya zonanya masih sama, Bu. Di Jawa Tengah ya Masih. maksudnya? Masih. Ya, kalau Jogja ya. Iki tulisannya Camat Sentolo Tristianingsih. Kok aku badanku mending alay gawe apa ngeprint sak lembar neh. Oke. Kira aslinya Camat. Iki kok dicari. Lah kan jenenge kleru, Juk. Ya kan Tristianingsih. Kono tulisi Camat. Nonggok sing proposal sing wis dadi iki. Yuk penataan barang ini iki antarane lurah Dukuh dhuwur Kolab dulu ya Dukuh. Pak Edi ya. Sampai dulu. Oke, nuwun Bu Yuli. Mbak Yeri kapan-kapan nanti kontak boleh? Nang kene. Apa gitu? Iya, Pak. Boleh. Nanti WA. Oke, saya mulai di mungkin minggu kedua ketiga Agustus kita mau ke UKS dulu, terus habis itu nanti kita jalan-jalan bukan jalan-jalan. Boleh diatur nanti. Ya proposal yang penting ngerti kok anune apa anune. Nah, ya nek nonton balane. Oke, mungkin cukup ya. Saya mohon izin berpindah ke sebelah. Nanti Mbak Yeri silakan nanti kita komunikasikan untuk balik ya apa gitu. Siap. Market kok gawa kuwi nek ibarate ora lewat buri angel. Ayo kudune ngalih ngetuk sak ngono. Kuwi nang dinas-dinas ta masuk ya kaya sing nang Tirta Binangun berangke terus ditumpuk. Aku nang pabrik. Kuwi iki ditempel mah. Haten kalau ki lha kelakuane anak buahmu lek piye? Wak mat-mat apa to? Kuwi lho ditempel. Oh. Nek nggo person karo wong sekitaran kene enggak masalah. Nek mlebu nang dinas yo apa neh nang izin barang anu ya
taruh. Njo apa kuwi? Kaya nak mlebu dewan barang lagi sing mlebu kan nggone sapa Mas. Lha kok genderane beda-beda. Yo kudu nah saiki lho kok wakil kan mlebu DPRD iku sing harus ditembus sapa. Wakil mesti nang PDI. Kita pacar kandang. Ya kuwi. Ya nek sing gawe iki enggak masalah ning kok ana nganune ora. Kok ndak